Nge-game itu juga nggak salah sih sebenarnya. Ya nggak salah, tapi kalau terus-terusan juga salah. Iya itu ya salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Almanar, di mana nanti bisa disaksikan di channel Puncak Almanar Official. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan tamu dari sebuah pondok di Kota Kudus yang sedang melakukan praktek dakwah lapang. Apa itu PDL? Yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Untuk teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Mbak ini mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Husna Karima, biasa dipanggil Alia, kelas 11 dari MA Mahid Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini juga temannya Mbak Alia ya. Saya namanya Ruwaidah Hairun Niswa, biasa dipanggil Niswa. Saya juga kelas 11 MIPA ya, MIPA. Dari MA Mahid Kudus. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa, Bu? Untuk kesibukan sehari-hari kita belajar di sekolah, dan karena kita mengambil program pondok juga, jadi kita fokus ke hafalan juga. Terus kita kan juga sekolah ya. Di sekolah itu sekarang ini baru ada kegiatan wajib untuk kelas 11. Ini juga termasuk persyaratan lulus gitu ya. Namanya PDL. PDL itu singkatan dari praktik dakwah lapangan. Di sini itu kita punya program ya semacam mengajar ngaji, terus TK, PAUD atau apa ya? Kalau mungkin ada ngisi kajian-kajian gitu. Dan itu juga disebar di daerah-daerah. Kalau teman-teman saya tuh banyak yang di Kudus. Terus untuk tahun ini tuh alhamdulillah bisa sampai luar Kudus. Kan sampai ada yang sampai Rembang, Pati. Ini yang saya dapatnya Demak. Gitu. Ya, malam ini kita membahas atau berbincang-bincang mengenai permasalahan remaja yang beredar sekarang. Ya mungkin dari Mbak mengenai pendapat remaja sekarang itu bagaimana? Atau nakal kah atau semakin baik atau gimana? Kalau itu sih ada dua pendapat mungkin ya. Kalau menurut saya sekarang itu ya banyak yang ini loh, beda sama kayak zaman dulu gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan kalau kita lihat di lingkungan biasanya ya, kalau orang zaman dulu itu kalau ngajak main biasanya kan dipanggil ke rumahnya. Kamu ini ayo main gitu. Kalau sekarang tuh nggak perlu kayak gitu. Bahkan jarang ada anak-anak yang kayak keluar main kayak main tradisional itu kan jarang kan sekarang. Sekarang tuh banyak yang kayak main HP, entah itu main game online, chattingan sama siapalah kayak gitu kan. Iya, emang persoalan zaman sekarang kan gitu ya. Jarang keluar rumah, atau istilah sekarang itu dekem neng omah. Iya. Ya mungkin dari juga Mbak yang satunya bisa ya memberikan pendapat sedikit lah mengenai itu. Kalau dari saya, kalau dilihat perbedaan remaja zaman dulu sama sekarang itu ya, dari kalau zaman dulu bisa kita tarik kembali mundur itu ngelihat pada zaman sahabat-sahabat Rasul. Misal kayak Usamah bin Zaid yang pada umur 18 tahun beliau sudah berani mengajukan pedangnya untuk melawan musuh-musuh Rasulullah. Nah, itu mungkin dari beliau itu sudah ditanamkan kayak cita-citanya apa. Kalau sekarang itu karena kita udah masuk ke globalisasi, dan itu media sosial tuh sangat banyak sekali memberikan dampaknya, kayak dari budaya-budaya barat, budaya-budaya Korea itu yang menjadikan kayak remaja-remaja tuh berubah jadi kayak main HP terus kayak lebih milih ke hiburan-hiburan, dan itu kayak nggak condong ke agama gitu. Iya, kalau sekarang kita menarik ke zaman sekarang lagi ya. Zaman sekarang ini kan baru tren-trennya mengidolakan yang namanya BTS lah atau K-pop lah. Nah, itu yang kadang membuat ya seseorang itu mengidola-idolakan, bahkan sampai pengen menjadi suaminya lah atau yang pengen jadi partner hidupnya dan lain sebagainya. Itu gimana? Atau mungkin dari mbaknya penggemar juga dari K-pop?
nggak termasuk sih. Kalau penggemar Korea nggak termasuk ya. Iya. Karena mungkin kalau dari kayak ngelihat dari teman-teman saya tuh kalau kayak mereka menggemar aku pengen jadi suaminya ini pacarku loh, kayak itu kayak Iya. karena mungkin mereka ngelihatnya oh ini loh sosok yang sempurna, kayak dari fisiknya mungkin ya putih mulus, kayak itu kan kayak kalau cewek ngeliat tuh kayak Iya. ganteng gitu ya, jadi kayak aku pengen dapetin dia kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu ya. Kalau saya juga aku juga enggak itu. Kurang sepakat itu ya. Heeh. Kurang setuju. Saya tuh juga enggak penggemar Korea juga loh. Kirain penggemar juga. Enggak, jadi kayak yang tadi Mbak Alia katakan itu emang kayak gitu teman-teman kan. Jadi saya lihatnya kayak mungkin mereka itu ini loh kan nggak tahu ya, dia tuh kayak di rumah itu kayak bosen ngapain, terus dia kan nyari kesibukannya tuh yang menurutnya kan ada juga joget-joget dance kayak gitu kan. Mungkin mereka tuh ya kepengen biar nggak bosen gitu loh, jadi mereka lihatnya kayak gitu mungkin. Iya. Karena juga kan zaman sekarang katanya kalau mencari pasangan itu ya paling nggak harus glowing lah atau enggak tampan lah. Nah itu menurut sampean gimana? Nggak semua, maksudnya nggak cowok atau cewek ya, itu umum zaman sekarang kalau nggak wajah ya paling nggak punya uang. Itu gimana? Kan sampai ada kan yang memilih sugar daddy ya, katakanlah ya, remaja sekarang memilih kehidupan yang menurut dia enak, memilih dia kehidupan yang berfoya-foya dengan menikahi seseorang yang menganggap dia kaya. Itu gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Ya gimana ya, mungkin kalau dari kita kan juga kalau pengen sama orang itu kadang kan juga milih-milih juga gitu iya. kan. Jadi mungkin ya kalau dari saya itu ya nggak salah juga, tapi yang salahnya itu kayak buat foya-foya kayak gini tuh loh, kayak gini nanti kalau aku nikah sama ini dia kan kaya, nanti aku bisa beli ini kayak itu, kayaknya yang kurang itu kurang. Saya setuju sih kayak gitu. Oh iya, terus juga kan soalnya zaman sekarang itu permasalahan ekonomi bisa mengibatkan yang namanya permasalahan remaja kan. Seperti contoh menjadi begal lah, juga mungkin melakukan pencurian. Kadang sampai pencuriannya itu gak masuk akal, sampai mencuri kotak amal di masjid. Itu kan sesuatu yang gak bisa dinalar kan. Nah itu menurut kalian gimana? Mungkin keadaan background mereka melakukan kejahatan itu mungkin beda-beda ya. Ada yang emang mereka tuh mencukupi untuk kebutuhan keluarganya tapi nggak mampu dan akhirnya bisanya cuma mencuri, ya itu nggak pas sih sebenarnya. Karena kalau dilihat dari kemampuan fisiknya itu masih bisa untuk bekerja. Cuman mungkin karena bisikan setan juga dia tergoda kayak daripada kayak susah-susah itu ada kotak amal nongkrong di situ, ambil aja kayak gitu. Dan mungkin mereka juga terpatok dengan standar dunia yang kayak uang banyak kayak gitu kan, pengen beli ini beli itu, nggak ada cara untuk kerja, ya udah nyolong aja lah kayak gitu. Karena mungkin mikirnya emang pengen dunia tuh ya ada harta itu loh. Kan standar orang beda-beda ya. Kalau emang yang ngerti akhirat, kayak standarnya akhirat tuh kayak nanti kalau aku melakukan ini itu kan akibatnya dosa, dia tahu sebab akibatnya melakukan ini perbuatan salah kayak gitu. Kalau orang yang kayak mencuri itu berarti kayak dia mikirnya cuma sebatas dunia aja, yang penting dunia ini enak, aku bisa ngelakuin ini kayak gitu. Mungkin dari banyak sama mungkin, atau yang beda pendapat. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Terus juga mereka itu kayaknya kan waktu remaja itu kan apa ya, baru nyari jati dirinya gitu kan. Oh iya benar. Nah itu biasanya kan banyak, kalau di masa kecil kan kayaknya waktu itu banyak bisa bermain sampai kapan, banyak apa panjang gitulah waktunya.
kalau udah mulai dewasa kan kayak mulai sibuk apalah pekerjaan, atau mungkin kalau remaja itu kan banyak PR, banyak ini tugas-tugas kayak gitu kan. Nah terus kalau yang kayak gitu tadi itu kayaknya mereka tuh lebih menguras waktunya itu untuk hal-hal yang menyanyiakan, gitu ya? yang disia-siakan banyak gitu loh. Terus ini dulu itu Imam Syafi'i itu pernah bertemu sama seorang sufi kayaknya, bukan Kak Sufi ya. Itu dikasih nasihat kayak gini. Ketahuilah bahwa waktu itu laksana pedang. Jika kalian tidak menggunakannya dengan baik, maka ia akan menebasmu. Dan waktu itu kalau tidak digunakan dengan baik, maka mereka juga akan mereka itu juga akan balik ke arahmu gitu loh, Kak. Kita tuh yang seharusnya kita tuh bisa ngendaliin waktu, malah kita dikendalikan oleh waktu. Jadi banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu. Iya sih, benar juga. Terus juga kan ada di dalam Quran surat Al-Asr juga kan, yang mengingatkan kita terhadap waktu juga. Seperti orang-orang berkatakan, time is money. Benar juga kan? Oh ya, untuk sekarang mungkin pendapat dari teman-teman mengenai pergaulan bebas. Sekarang kan baru marak-maraknya kan, itu gimana? Apalagi sekarang era-eranya zaman now atau Gen Z. Itu gimana? Mungkin balik lagi ke awal ya, kayak remaja itu awal mula kita cari jati diri. Jadi kayak kita ini sebenarnya ngapain sih, kayak kita tuh nyari jati diri, kayak aku nih ngapain ya di dunia ini, ngapain ya. Jadi kayak saat-saatnya kita tuh mencari kayak circle yang pas untuk kita tempati. Nah kalau untuk pergaulan bebas tuh pergaulan bebas kan isinya kayak senang-senang gitu ya, kayak mikirin dunia doang, yang penting dunianya tuh kita senang tanpa dia memikirkan akhirat. Dan mereka akhirnya kalau nggak ada pengawasan dari orang tua dan nggak ada bimbingan, itu mereka akhirnya bisa terperosok ke situ. Mungkin diajak temannya yang awalnya cuma nongki-nongki, terus ayo ke klub yuk minum gitu. Terus nanti yang awalnya kayak nolak-nolak, tapi kok teman-temannya pada kesana ikut. Terus nanti yang awalnya minum-minum jadi kemana kayak gitu. Jadi memang itu ya saat-saat mencari jati diri. Jadi kita tuh nyari mana sih tempat yang menurut kita pas. Nah kalau misal kita nggak ada bimbingan, nggak ada pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih tahu, kita bisa terperosok ke pergaulan bebas itu. Oh iya. Mungkin bisa berpendapat sedikit mengenai remaja yang katanya tadi kan terpengaruh oleh teman kan. Kalau dia berargumen, aku mabuk, aku minum minuman keras itu biar aku nggak ada serasa beban dunia ini. Dunia ini tuh keras, dunia itu membutuhkan pikiran yang benar-benar membuat dia overthinking, kata istilah sekarang ya. Itu gimana? Dia berargumen kalau dia itu mabuk, dia minuman keras supaya dia terkurangi beban pikiran yang ada di dirinya sendiri. Itu gimana? kalau ini sih semacam kayak pelampiasannya gitu kan. Jadi kalau ini tuh mereka kan kayak apa ya, ngeluangin waktunya tuh kan itu kayak faktornya gara-gara kayak frustasi gitu kan. Itu mereka itu yang salahnya itu di ini pelampiasannya, cara pelampiasannya yang salah. Oh iya benar, kurang benar gitu ya. Seharusnya itu mereka itu melakukan hal-hal yang mungkin mereka hobinya mereka apa gitulah. Kayak gitu, mungkin mereka suka kayak ya minimal aku kalau sepedaan nanti bisa ngilangin stresku kayak gini gitu. Kan lebih baik kayak gitu daripada yang kayak ayo kita mabuk aja kayak gini, ayo biar itu. Nah itu kan malah nggak baik kalau gitu. Jadi pelampiasan salah satu cara yang terbaik dengan melakukan hobi kita ya. Mungkin yang cowok futsal kayak atau ya gitu. Yang cewek masak mungkin. Tapi kalau yang buat mabuk itu nggak benar gitu ya. Iya gitu. Terus mungkin dari teman-teman mengenai pendapat
orang tua, ataukah dia kurang mengawasi anaknya, atau kurang memberikan pendidikan, atau gimana kok sampai anaknya bisa terjun ke hal-hal yang semacam itu gimana? Itu kayak semacam broken home gitu ya. Karena bisa jadi ya. Ini kayak kurang kasih sayang dari orang tuanya gitu kan, yang kata orang-orang kayak gitu. Mereka ini juga mungkin anaknya mungkin gara-gara si orang tuanya, kan kadang ada orang tua yang galak kayak gitu, galak tuh suka marah-marah, gini sedikit nanti dimarahin. Jadi anaknya tuh jadi takut kalau mau cerita apa. Terus kayak ya kurang deket gitu kalau sama orang tua, kurang terbuka. Jadi mereka tuh kayak, alah aku lebih baik di luar aja sama teman-teman daripada aku di rumah nanti dimarahin kayak gitu kan. Terus juga mungkin orang tuanya juga kayak kurang, harusnya tuh ini kan masih kecil, mungkin ngasih taunya yang pelan-pelan aja, nggak langsung dimarahin kayak gitu. Jadi peran orang tua di kehidupan seorang anak itu memang krusial ya, memang sangat penting. Bisa membentuk jadi diri seorang anak itu sendiri, mau baik atau buruk. Tapi bagaimana dengan seseorang yang dididik orang tuanya, dia diagamain, dimasukin pesantren, mungkin dari MI sampai SMA, tapi ketika keluar dari pesantren di SMA-nya, dia malah terjun ke situ. Apakah salah orang tuanya, atau salah ke model pendidikan yang diberikan, atau salah temennya juga? Kalau ini kan kadang ada orang yang udah berbuat baik, terus dia juga ada sekolah baik-baik gitu kan, ya dia juga ibadah, tapi kok dia masih kayak gitu kan. Itu semua apa-apa kan dipertanyakan di mungkin ibadahnya, di sholatnya mungkin. Itu ya mungkin dia emang sholat, emang dia kan dia mondok tuh, terus dia diajarin kayak agama-agama gitu, terus juga dia kan ditekanin kayak sholatnya kayak gitu. Tapi kan juga perlu dipertanyain, itu sholatnya itu udah bener apa belum? Kan sholatnya orang juga mengaruh sama kehidupannya di dunia gitu kan. Jadi banyak mungkin dari tadi diem aja. Itu berarti tadi terkait itu ya, kayak dari pendidikan orang tuanya udah di agama, cuman anaknya keluar jalur gitu. Benar. Ini kayaknya yang kalau orang tuanya mungkin nggak disalahin ya, karena emang orang tuanya ngasih ke pendidikan agama. Ini mungkin ke salah anaknya mungkin. Mungkin mereka kayak anaknya kayak udah dari kecil dididik agama, tapi mungkin setelah terjun ke lapangan, ke dunia bebas yang basicnya itu dia nggak agama semua, umum kan, dia jadi orang dari manapun tuh berkumpul jadi satu. Dia kayak akhirnya bisa memilih, kayak dia tuh bisa bawa dirinya kemana tuh terserah dia gitu. Dan mungkin kalau dia masuk ke pergaulan bebas, ya balik lagi ke tadi, kayak aku mandang itu enak, kayak ngelakuin itu enak ya di dunia kayak gini-gini gitu. Ya udah akhirnya dia pun masuk ke lingkungan itu gitu. Enak walaupun tidak benar gitu ya. Terus mungkin dari teman-teman mengenai remaja sekarang yang mungkin tadi benar ya disampaikan, menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak sia-sia. Mungkin dari teman-teman punya tips and trick mungkin ya, untuk bisa sedikit lah mengatasi kehilangan waktu yang tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu gimana? Mungkin untuk membaca Al-Quran kah? Atau untuk nge-game misalnya? Atau apa? Kalau dari aku dulu ya, itu untuk mengatasi hal-hal yang waktu kita terbuang sia-sia itu, pertama kita harus tahu dulu kita nih nanti hidup di sini mau ngapain aja. Jadi kayak pasang target dulu, kita canangkan gitu target-target yang mau kita gapai itu apa aja. Nah kalau udah kita kayak tulisin ini yang mau kita capai dan cara-caranya. Misal kayak aku pengen masuk universitas ini, caranya itu aku harus bisa belajar ini. Dan jadi kita tuh udah susun plannya, kayak nanti kita bisa belajar ini. Terus susun itu semua rencana kita. Terus kita nggak mungkin kan harus kayak berkutat sama target-target itu, kita pasti butuh kayak healing, pikiran butuh di-freshkan. Itu mungkin bisa kayak tadi hobi, melakukan yang kita sukain kayak gitu, mengasah skill kita kayak gitu sih kalau untuk mengatur waktunya.
Yang tadi juga sebenarnya ngegame itu juga nggak salah sih Ya sebenarnya. nggak salah, tapi kalau terus-terusan juga salah. Iya, itu ya salah juga. Iya. Soalnya gini, aku tuh juga dulu hobinya kayak gitu, game, tapi nggak game yang terus runtut game gitu ya, enggak. Iya. Dulu itu aku ngegame tuh juga gara-gara aku tuh bosan, kan itu perpulangan pondok. Iya. Terus aku di rumah juga, alah nggak ngapa-ngapain, ini aku mau ngapain ya, mau nyoba hal baru gitu. Iya. Kalau kan sukanya kan baca. Kalau di rumah tuh aku tuh nggak kurang bacaan, kurang buku bacaan gitu loh. Iya, iya. Jadinya aku kayak mau nyari-nyari apa ya gitu. Terus Akhirnya aku ngegame. nyoba, terus aku kayak gini, nggak apa-apa lah aku ngegame aja, tapi ya setidaknya tuh aku nggak melakukan hal yang nggak baik, misalnya kayak mencuri lah apa kayak gitu. Jadi aku menurutku kalau masalah game itu nggak apa-apa aja asal tahu waktu gitu. Iya benar. Terus juga kalau remaja sekarang, kenapa untuk menyiarkan dakwah dia malu-malu? Itu memang karena mungkin ada salah di dirinya kah? Apa karena dia malu atau apa? Untuk menyiarkan dakwah itu dalam dirinya serasa berat. Itu kenapa di zaman sekarang? Beda lah kalau zaman dulu gimana? Itu gimana kira-kira? Kayak mentalnya kurang gitu kan sekarang itu. Atau mungkin dari remaja berpikiran nggak ada dapet cuan jadi males atau gimana? Ya gitu sih, emang kadang ya juga ada yang kayak gitu kan. Iya. Terus juga ini mungkin tuh mereka juga kayak gini, kurang ini loh pemahamannya tentang ini. Misalnya kalau mau menyiarkan tentang Islam, tentang dakwah Islam gitulah. Mereka tuh mungkin yang sadar aja sih kayak gini, aku tuh mau sekolahnya di negeri kok kurang kayak gini, aku takut kalau nanti aku nyarin kayak apa dakwah kayak gini, nanti aku takut salah lah, atau kalau enggak dari temennya tuh, alah so alim kamu kayak gini kan ada kan yang kayak gitu. Jadi istilah gampangnya takut kena mental lah. Kalau dibilangin sama temen. Terus juga kenapa ya zaman sekarang itu rata-rata remaja atau bahkan bukan remaja lagi itu lebih suka membaca di HP ketimbang di buku. Itu kira-kira faktornya apa? Mungkin kalau itu emang sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Udah tren. Ya dengan mudahnya sekarang itu kan globalisasi. Iya. Dan itu sekarang kayak dari dunia tuh kayak pindah semuanya tuh ada di HP yang kita pegang sekarang tuh kayak semuanya ada di situ. Jadi yang dulunya kayak kalau mau membaca harus ke toko buku, ke perpustakaan, beli buku dan segala macamnya, sekarang kayak tinggal ada di genggaman kita semua gitu. Iya, yang simpel. Mau cari apapun ke Google aja udah langsung dapet. Jadi kayak kayaknya mungkin buku pun lama-lama mungkin bisa punah ya, biasanya bisa punah gitu, karena udah digantikan sama HP yang semuanya bisa kita cari di situ gitu. Dan juga terus kalau remaja kan juga meliputi yang namanya seorang pelajar kan. Nah, bagaimana dengan pelajar yang dirinya itu ngerasa bahwa aku tuh gak bisa untuk maju, gak bisa untuk mengembangi diri sendiri, gak bisa untuk improve diri lah. Katakanlah dia overthinking dengan dirinya sendiri, dia bilang aku gak pintar, aku gak bakal bisa menerima pelajaran yang diajarkan di sekolah dan lain sebagainya. Menurut teman-teman gimana? Kalau dari aku ya kayaknya orang yang kayak gitu emang mungkin banyak emang dari kita yang sering kayak ngerasa nggak punya potensi apa-apa, dan itu ternyata emang kita tuh belum kenal sama diri kita sendiri gitu. Padahal Allah itu kan sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan, dan pastinya itu Allah menitipkan potensi masing-masing pada diri kita. Nah kayaknya kalau kita masih ngomong kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak punya potensi apa-apa, itu kayaknya kita kurang bisa menggali apa sih yang ada di diri kita. Coba deh kita tuh kayak cari gitu, kita sukanya apa. Nah kalau kita udah suka itu coba dalemin lagi, kayak misal suka masak nih, terus kok kayaknya enak ya masak ini, tekunin terus sampai dia mungkin minat, oh aku jadi koki gitu. Akhirnya dia pun kayak ngerasa aku nih ternyata punya ya potensi itu gitu. Pernah dengar cerita itu gak Imam Hajar al Asqalani
Nah, denger gak? Anak pondok. Yang mungkin penasaran ntar bisa dicari tahu sendiri ya mengenai Imam Hajar Al-Asqalani buat para pelajar atau remaja yang masih bingung di era sekolah, bingung cara bagaimana mendapat sesuatu yang bisa akhirnya membuat pola pikir itu berbeda. Yang dulunya itu cerita sedikit ya mengenai Imam Hajar Al-Asqalani. Setahu saya itu dulunya Imam Hajar Al-Asqalani itu merasa dirinya itu gak pintar, katakanlah di bawah rata-rata lah, dan suatu saat dia istilahnya kabur dari pondoknya. Ya, tahu kan? Nah, di suatu perjalanan beliau itu melihat tetesan air yang bisa jatuh di atas batu kan, dan air itu lama kelamaan bisa melubangi batu yang besar itu. Dari situ beliau berpikiran, nggak mungkin kalau Allah itu hanya menciptakan akal pikiran itu yang stagnan, yang nggak bisa berkembang. Mungkin dari penjelasan saya kayak gitu ya, dari yang bisa saya ambil kesimpulan dari cerita beliau. Terus akhirnya beliau kembali lagi ke pondok, dan sampai sekarang beliau bisa menulis beberapa karya kitab yang mungkin dari kita udah mempelajari dari kitab itu sendiri. Ya, itu cerita sedikit ya mengenai Imam Hajar Al-Asqalani. Nanti selebihnya bisa dicari di kitab, lupa saya namanya apa, atau nanti bisa di searching sendiri. Nah, untuk teman-teman sendiri mungkin ada pesan atau ya sedikit motivasi mengenai remaja zaman sekarang itu gimana, atau pelajar mungkin yang selalu overthinking dengan kehidupannya, bahkan kehidupan yang belum dilalui aja udah di overthinkingin, kayak nanti masa depanku gimana. Zaman sekarang kan gitu kan, kayak maksudnya dikit-dikit overthinking, dikit-dikit berpikiran yang belum dia lakuin, itu gimana? Ya sedikit pesan lah apa gitu. Kalau dari aku sendiri, daripada overthinking kayaknya mending itu ya, kayak berusaha semaksimal mungkin, ikhtiarnya dikuatin gitu. Karena kalau overthinking terus tuh kayaknya yang kita pikirin tuh nggak akan terjadi, nggak akan setakut itu, nggak akan semenyeramkan itu gitu loh, sama yang kita pikirin. Jadi pasti kan kalau ngelakuin sesuatu, kok takut ya nanti kalau kayak gini gimana, kalau gagal gimana. Coba aja dulu, mulai dulu, kalian ikhtiar aja semaksimal mungkin, terus serahkan semuanya pada Allah. Kayaknya itu udah cukup sih, buat kalau udah tawakal tuh kayaknya udah cukup, nggak ada overthinking lagi. Karena overthinking kayak dia masih nggak percaya gitu apa yang dia lakukan, terus kayak ini beneran nggak ya, terus kayak takut nanti jadinya gimana kayak gitu. Mungkin emang ikhtiar semaksimal mungkin dan sisanya diserahkan sama Allah sih. Mungkin dari Ini kalau punya mimpi, kalau punya impian, itu jaga baik-baik impian itu, disimpan, dijaga baik-baik, diikhtiarin. Nah, itu ikhtiarnya juga diistiqomahin juga, gitu ya. Jadi untuk mencapai impian yang mungkin tinggi itu ya, misalnya surga nih, pengen surga, berarti kan tinggi banget. kan itu juga impian kan. Berarti usaha kita tuh harus setinggi itu. Ya, banyakin usaha dulu, nanti pasrah sama Allah kayak Mbak Lia tadi yang yang penting buat remaja jangan nyanyain waktu. Ya kayak gitu. Iya, paling penting. Mungkin dari itu ya podcast kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Alia dan Mbak Niswah yang sedikit bahkan udah panjang lebar mengenai remaja, dan bahkan juga sedikit membahas tentang pelajar juga. Kesimpulannya. Kesimpulan pada podcast ini yaitu remaja sekarang dominan, tapi nggak semuanya, lebih cenderung untuk menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Seperti contoh ngegame lah, ngegame itu nggak baik, cuma ada waktunya, tahu batasnya. Kalau terus-terusan juga nggak baik untuk dirinya dan bahkan untuk masa depannya sendiri. Jadi teman-teman sebisa mungkin memanfaatkan waktu kita selagi kita masih muda. Nanti kalau kita sudah tua, kita gak bisa apa-apa, kita udah mempunyai kelemahan untuk berbuat sesuatu. Makanya di usia muda ini paling gak kita harus berbuat semaksimal mungkin apa yang kita tujukan, apa yang kita harapkan
Semoga kita bisa memenuhinya, semoga kita bisa mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.